Ketika tahanan sudah selesai, yang mengurus itu semua yang menjadi gantungan hidup diambil lagi. Jadi ya mungkin Allah memang hanya ingin mengatakan bahwa engkau hidup itu jangan sampai engkau kehilangan dirimu. Artinya kehilangan pegangan bahwa ini hidup tuh cuma masalah diri kita dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semuanya, Bu? Masya Allah, luar biasa. Saya Irfan Hakim, senang sekali pagi hari ini ada di MNC TV kembali. Kali ini di Siraman Kolbu bersama Ahilman Fauzi. Curhat yuk. Ayo. Boleh tepuk tangan, Ibu. Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat Ahilman tuh selalu segar. Kenapa sih, Gak tahu ya. Bawaannya selalu semangat gitu aja. Alhamdulillah. Semangat terus. Semangat terus tuh, semangatnya jangan mau kalah dengan Ahilman ya. Coba yang pertama saya sebutkan Majlis Talimnya, ucapkan salam. Ada Majlis Talim Nurul Iman Cilincing, Jakarta Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Majlis Talim As-Sakinah Muslimah Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pagi hari ini seger nih ngeliat Jadi duo AA kita ya. Ahilman, Iya. di awal boleh mungkin pimpin doa dulu. Baik. Untuk kebaikan kita semuanya, silakan. Baik. Bunda sekalian dan seluruh pemirsa MNC TV, sebelum kita mulai acara hari ini, kita berdoa kepada Allah. Yang pertama kita berdoa, mudah-mudahan Allah ridho dengan kita semua. Amin. Yang kedua kita berdoa, mudah-mudahan kebersamaan kita kelak dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita angkat kedua telapak tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka nas'aluka ridhoka ridhoka wal jannah wal jannah wa na'udzubika wa na'udzubika min sakhatika min sakhatika wan nar. wan nar. Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya kami sesungguhnya kami memohon kepadamu memohon kepadamu ridhamu ridhomu dan surga, dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari siksamu dari siksamu dan api neraka. dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka nas'aluka ilman nafi'an ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa rizqan thayyiban wa amalan wa amalan mutaqabbala. mutaqabbala. Ya Allah, Ya Allah, sesungguhnya kami sesungguhnya kami memohon kepadamu memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan rezeki yang baik dan setiap amal dan setiap amal yang engkau terima. yang engkau terima. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Masalah mudah-mudahan doa yang kita panjatkan pagi hari ini Bunda dikabul oleh Allah SWT ya. Amin. Di sini saya mau nanya Bunda, di sini siapa yang sudah kehilangan orang tuanya? Wah, Masya Allah, kita satu geng berarti ya. Siapa di sini yang pernah kehilangan anaknya? Ada juga, Masya Allah. Dan itu membuktikan bahwa kita hidup di sini tuh di dunia tuh tidak selamanya. Antara ditinggalkan atau meninggalkan. Betul ya? Awal kadang-kadang kita merasa, ya Allah kenapa saya ditinggalkan oleh orang yang saya dicintai? Saya gimana nasibnya? Mungkin pernah terasa seperti itu. Tapi bagaimana proses ikhlas itu bisa sampai kita raih. Itu yang akan kita bicarakan hari ini. Cara mengikhlaskan kehilangan. Mangga. Baik, terima kasih Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi ajmain. Amma ba'du. Bunda yang dirahmati Allah, semua di antara kita pasti pernah merasakan kehilangan, betul? Ya.
Ada yang pernah kehilangan seseorang yang dicintai? Ada atau tidak? Ada. Ada. Ada yang pernah merasakan kehilangan pekerjaan yang disukai? Ada? Ada. Ada juga yang pernah kehilangan barang yang kita cintai? Ada? Ada. Disitulah menunjukkan bahwa segala apapun yang ada di dunia ini sifatnya sementara. Tuh, 2, 3. Sementara. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi, karena semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka ada nasihat yang sangat luar biasa, Irfan. Dalam hidup, senanglah sewajarnya, sedihlah secukupnya. Atau ditukar, senanglah secukupnya, sedihlah sewajarnya. Semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, jangan pernah merasa memiliki. Karena yang membuat orang tidak bisa ikhlas dengan kehilangan karena terlalu merasa memiliki. Padahal hakikatnya semua yang hadir dalam hidup kita hari ini hanya dititipi. Tuh, 2, 3. Hanya dititipi. Kalau ibu sekarang lagi di TV. Jadi hanya titipan. Hanya titipan. Justru yang membuat kita berat karena rasa memiliki itu. Maka ada istilah, jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa memiliki. Catat itu ya, status hari ini itu. Jika tidak ingin merasakan kehilangan, jangan merasa memiliki. Karena rasa memiliki itu yang terlalu berlebihan membuat kita berat dengan apa yang dititipkan kepada kita. Belajarlah dari tukang parkir. Tukang parkir itu mobilnya dikit apa banyak? Banyak. Motornya dikit apa banyak? Ketika mobil itu pergi dari parkirannya, marah atau tidak? Tidak lah. Kenapa tidak marah? Udah bayar 2.000. Kenapa tidak marah, AA? Karena tukang parkir tahu mobil dan motor itu hanya titipan. Iya, tapi kalau hilang nggak tanggung jawab. Nah, yang bikin kita sering marah karena kita merasa memiliki. Padahal hakikatnya semua milik siapa? Allah SWT. Milik Allah. Ayo jawab. Suami kita punya siapa? Maaf Ustaz, saya nggak punya suami. Ibu-ibu. Anak kita punya siapa? Allah. Kita punya rumah, punya harta. Hakikatnya itu pemberian siapa? Allah. Kenapa harus marah kalau yang punya sudah mengambil lagi? Kenapa harus gelisah kalau yang nitipin mengambil lagi? Berarti hakikatnya tidak ada yang namanya kehilangan. Yang ada hanyalah Allah sedang menyiapkan ganti yang lebih baik daripada apa yang telah diambil dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan siapapun pemirsa yang hari ini sedang merasakan kehilangan, lebih ikhlas menjalani itu dan yakin ada kebaikan yang sedang Allah siapkan dari semua kejadian yang pernah kita rasakan. Harus yakin bahwa akan terganti dengan yang lebih baik. Betul. Kata Bunda, suami saya sudah pergi, kenapa yang baiknya tidak datang-datang? Nah, itu pertanyaan. Baik, Irfan. Tapi sesuatu yang baik itu bukan berarti selalu yang sebanding dengan sebelumnya. Betul. Bahkan dalam bentuk yang lainnya juga mungkin ya. Betul. Nah, tapi ya, kadang-kadang kita merasa, aduh ini cobaan banyak banget. Tapi mungkin kalau kita hadirkan orang yang mungkin jauh lebih banyak permasalahannya, jauh banyak kehilangannya, barulah kita bersyukur. Nah, ini ada salah satu teman saya akan hadir, kita akan ngobrol-ngobrol. Semua kenal. Kita sambut ini dia, Angelina Sondah. Yeah. Assalamualaikum. Silakan Benji. Kondisi sehat, Benji? Alhamdulillah. Saya kenal Angelina Sondah tuh dari berbagai macam masa.
Alhamdulillah ya, Iya, iya. alhamdulillah. Dulu salah satu putri kecantikan juga. Iya. Kemudian juga artis. Masya Allah. Kemudian juga anggota dewan. Masya Allah. Kemudian sekarang sudah berubah lagi. Perjalanannya sangat panjang ya. Betul. Dulu kalau Angelina Sonda pasti dengan almarhum Haji Mas Said. Iya. Dulu tuh ya. Almarhum tuh meninggal tahun berapa ya? Mas Aji itu di tahun 2011. 2011. Dan dipanggilnya kita saja kaget. Iya. Apalagi Mbak Enji sendiri. Betul. Saat itu bagaimana ceritanya? Mas Aji habis main bola, habis itu kata dokter ya kena serangan jantung. Akhirnya pergilah Iya. beliau. Innalillahi. Sendirilah Sendiri. mengurus anak-anak. Jadi- Kemudian dikasih kenikmatan dunia politik. Betul. Hilanglah juga. Hilang juga. Pokoknya udah semua. Dari harta, dari yang dicintai, dari kehormatan. Gitu. Itu udah semua alhamdulillah dilewati. Tapi bukan berarti nggak ada kehilangan-kehilangan juga setelah itu. Ketika Bismillah ya, Ayah. kehilangan suami, karir politik, dicabut Duit. seketika, uang, harta. Ya. Kemudian mendekam di tempat yang Nabi Zali kita menghindari itu semuanya. Tapi menetap sana berapa lama? 10 tahun. Aduh. Alhamdulillah ya. 10 tahun. Di awal-awal bulan pertama apa yang dirasa? Ya mau mati. Iya. Rasanya mau mati itu bener-bener bukannya mau mati lagi, maunya pengen mati. Gak usah pas di dalamnya. Sebelumnya aja kita udah berpikir ya Allah udah dah. Sesungguhnya saya ketika Mas Aji ikut pun ada gitu loh. Maksudnya ya Allah kayaknya aku nggak bisa dijalanin ini. Apalagi ngelihat 3 waktu itu, Sahwa, Alia, dan Kianu gitu. Terus juga diperiksa-periksa itu kan bukan Iya. dipanggil surat panggilan lagi, diumumin lagi. Terus kayaknya seluruh Indonesia membenci saya karena udah waduh beritanya entah kemana gitu ya. Sementara Keanu masih Keanu masih nyusu juga waktu itu mungkin tuh ya. 1,5 tahun kan Keanu Mas Aji Aduh. meninggal. Tuh ya. Ya mungkin itu Allah pengen bilang bahwa hanya aku yang percaya sama. diputuskanlah untuk masuk, mendekam. Diputuskan masuk hukumannya 4,5 tahun. Pakai duha, pakai tahajud, pakai segala macam ibadah. Bukannya turun tapi naik. 12 tahun. Alhamdulillah ya. Ternyata Allah cuma pengen bilang, niat sholatmu salah. Kalau kamu niat sholatnya hanya pengen minta diturunkan hukumannya, bukan itu esensi sholat. Esensi sholat adalah mensyukuri harimu, beribadah kepadaku, bukan untuk hanya sekedar minta. Ya, tapi di dalam posisi terendah berdoa meminta Allah, tapi Allah menakdirkan justru ditambah permasalahannya. Ada merasa kok gini sih, ada gitu nggak sih? Bukannya ada lagi, itu udah pasti ya. Kenapa harus begini? Kenapa begini jadinya? Kenapa kok mualaf malah begini? Iya. Ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi ya mungkin memang Allah kurung di situ biar otaknya nggak rusak juga. Kalau misalkan nanti ketemu sama yang lain gitu kan, mungkin di luar gitu melihat nikmatnya dunia, mungkin beda lagi ceritanya. Iya, iya. Tapi Allah taruh di situ Ya. ternyata untuk mensyukuri nikmat yang ada dalam diri kita sendiri. Tapi cuma satu pesannya Allah. Engkau boleh kehilangan semuanya, asalkan engkau jangan kehilangan dirimu dan Tuhanmu. Hanya berasa udah tinggal saya sendiri sama Allah Ya. gitu. Walaupun katanya di sana tuh sampai seorang Angelina Sonda Iya. apa aja ya, yang paling orang biar Dari yang nggak pernah ngepel ya, tiba-tiba akhirnya pulang-pulang nih dengkul udah pada hitam semua karena ngepelnya ngesot. Ya alhamdulillah. Tapi yang paling harus diadaptasikan adalah mengenai harga diri kan. Ya. Karena dulu kan orang bilangnya anggota DPR yang terhormat, dipandang. Tapi tiba-tiba di situ ya harus menerima bahwa enggak kok. Kamu kan manusia biasa, bahkan lebih hina dari kita gitu kan. Ini ternyata ya yang pakai bajunya bagus, yang dibilangnya terhormat, kelakuannya begini ya. Nah, dan itu kan nggak cuma sebulan 2 bulan dengernya. tapi tidak berhenti di situ saja. Selesai masa tahanan, keluar, ada kehilangan lainnya lagi. Bapak meninggal ya? Iya, ayah saya meninggal dan
Disitulah kalau di dalam kan kita nggak mikirin ya bayar uang sekolahnya Kianu, kita nggak mikirin ya bayar 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 listrik, bayar uang bensin, kita nggak mikirin. Karena kan ayahku ternyata mengurusi itu semua. Ketika tahanan sudah selesai, yang mengurus itu semua yang menjadi gantungan hidup diambil lagi. Nah, jadi ya mungkin Allah memang hanya ingin mengatakan bahwa engkau hidup itu jangan sampai engkau kehilangan dirimu. Artinya kehilangan pegangan bahwa ini hidup tuh cuma masalah diri kita dengan Allah. Ketika ada yang hilang darimu, boleh sedih, tapi jangan lama. Boleh kita berduka, tapi jangan akhirnya kita hancur. Karena kan kalau misalkan ketika Mas Aji meninggal, kalau misalkan saya nggak berdiri kuat, Kianu mau sama siapa? Ketika kakak saya meninggal, ya saya pikir nanti orang tua saya mau sama siapa? Ketika ayah saya meninggal, saya berpikir nanti ibu saya mau sama siapa? Gitu. Tapi alhamdulillah, Allah berikan pelajaran dan kenikmatan dari setiap kehilangan itu. Dan akhirnya kita lebih kepada, ya Allah, mudah-mudahan ketika saya juga saatnya harus meninggalkan dunia ini, orang-orang yang saya tinggalkan tidak terlalu bersedih. Karena apa? Karena mereka yakin bahwa kita akan bertemu nanti kok di jannah. Mudah-mudahan. Bismillah. Ya. Oh, jadi kekuatan itu muncul ketika ikhlas. Ketika kita sadar bahwa kita ini hanyalah ciptaan Allah yang semuanya juga akan mati. Nah, Aduh. bismillah ya ibu-ibu pada kuat ya. Iya, laki-laki pendamping diambil, kakak diambil, orang tua dan tempat pelindung diambil. Jadi sekarang salah satu yang bersama dengan Allah dan juga Kianu menjadi salah satu penguat juga pasti ya. Betul. Iya. Kita dengarnya aja sesek ya, Bunda ya. Mungkin nggak semua orang bisa mendapatkan kekuatan itu, tapi Allah juga akan memberikan cobaan sesuai dengan kekuatan yang dimiliki oleh umatnya. Betul. Terima kasih ceritanya dan nanti kita akan bahas bersama dengan saya dari A juga. Mungkin boleh bertanya juga ke Ayana. Kita kembali sesaat lagi ya Bunda ya. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama dengan A Hilman Fauzi.